Film dimulai dengan seorang janda beranak satu bernama Jess, dan anak autisnya bernama Tommy, yang mau pergi untuk liburan ke laut dengan temannya Jess. Ketika Tommy lagi menggambar dengan cat, dia ada menjatuhkan catnya, yang membuat ibunya menjadi kesal harus membersihkannya, sekaligus menjadi lebih kesal melihat catnya yang mengenai pakaiannya. Di saat itu ada bel rumah yang berbunyi, jadi dia pergi keluar, tapi anehnya gak ada orang satupun di luar pintu. Setelah ganti baju dengan memasukkan pakaian kotornya ke sebuah tas, mulailah Jess dan anaknya pergi ke pelabuhan, di mana di sana udah ada 5 orang yang udah datang. Ada Greg, Victor, Sally, Downey, dan Heather. Greg lalu melihat Jess yang datang dengan murung, dan ternyata gak mengajak anaknya Tommy. Oleh karena itu Greg menyarankan dia untuk jangan ikut berlayar kalau ada kenapa-napa. Namun Jess meyakinkan Greg kalau dia gak apa-apa, dan dimulailah liburan mereka, dengan burung camar yang pergi dari perahu. Beberapa waktu kemudian, Jess terbangun dari istirahatnya, yang diketahui sama Heather. Jess mengaku kalau dia mengalami mimpi buruk, di mana dia terdampar di sebuah bibir pantai. Tapi setelah terbangun, dia menjadi gak ingat memimpikan apa. Sementara itu, Greg bertanya ke Victor ada apa dengan Jess yang menjadi murung, karena Greg melihat Victor yang berjalan bersama Jess sebelumnya di pelabuhan. Victor membalas kalau dia ada menanyakan tentang anaknya Jess, namun anehnya dia gak ingat. Dan beberapa saat kemudian, dia bilang kalau dia memutuskan untuk gak mengajak anaknya, dan mengantarkannya ke sekolah. Anehnya ini hari Sabtu, jadi harusnya gak ada sekolah hari ini, yang dipikir Greg kalau mungkin sekolah anaknya khusus punya, dan buka tiap hari. Beberapa waktu kemudian, angin yang menghembuskan layar perahu tiba-tiba menjadi menghilang, yang ditanggapi Greg kalau dia pernah mengalami ini, tapi gak tiba-tiba seperti ini. Ini membuat Jess menjadi cemas, namun Greg menenangkannya kalau perahu ini masih punya mesin. Gak lama setelah itu mereka melihat ada awan hitam dengan petir-petir di kejauhan, menandakan kalau itu adalah badai yang datang ke arah mereka. Jadi Greg pun mencoba menghubungi penjaga pantai, yang sempat direspon dia. Tapi panggilannya segera berganti ke suara wanita yang meminta tolong, dan memberitahu kalau dia melihat semuanya udah dibunuh. Namun ketika Greg menanyakan di mana posisinya, suara wanitanya langsung hilang, begitu juga suara penjaga pantainya yang gak bisa tersambung. Tiba-tiba Greg dipanggil ke atas untuk mengetahui situasinya, kalau ternyata badai itu udah makin dekat, dan menimbulkan ombak. Oleh karena itu mereka pun cepat-cepat mengamankan diri, dan mulailah mereka masuk ke dalam badai, sambil berusaha menahan diri di perahunya. Beberapa saat kemudian, ada ombak besar yang datang ke mereka, dan mereka pun dihempas sama si ombak. Setelah badainya udah berlalu, perahu mereka menjadi terbalik dengan 5 orang yang masih selamat, kecuali Heather yang naasnya terbawa arus dan tenggelam. Beberapa saat kemudian ketika menenangkan diri, muncul kapal besar dari balik cahaya, yang sontak membuat semua orang meminta tolong ke orang-orang di kapal itu. Mereka melihat satu orang di perahu itu, tapi orang itu malah gak merespon dan pergi. Mereka lalu naik ke sisi samping kapal dengan tangga, dan melihat area dek yang gak ada orang satupun di sana. Mereka mencoba teriak, namun tetap gak ada yang merespon, jadi mereka memutuskan untuk menelusuri kapalnya, dan menemui kapten kapal ini. Mereka lalu pergi ke lorong, di mana kapal ini mempunyai lorong yang besar, dengan banyak kamar yang dimiliki. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan informasi kapal ini yang bernama Aeolus, yang dibangun pada tahun 1932. Dari keterangan nama Aeolus itu, disebutkan kalau nama itu adalah nama dewa angin Yunani, dan ayah dari Sisyphus. Sisyphus dihukum sama dewa Zeus dengan mendorong batu ke atas bukit, dan setiap kali dia mendekati puncak bukit, batu itu menggelinding kembali ke bawah. Sally mengetahui cerita itu, yang ceritanya Sisyphus itu bertemu sama dewa kematian, dan membuat sebuah perjanjian. Tapi pada akhirnya Sisyphus mencurangi si dewa, dengan gak menepati janjinya. Gak lama setelah itu mereka ada mendengar sesuatu yang jatuh, yang ternyata adalah kuncinya Jess, dengan foto anaknya yang ada di kuncinya. Ini tentu aja membuat Jess heran, yang dikira Sally kalau itu ulah dari Heather, sementara suaminya berpikir kalau itu gak mungkin. Di bagian ruang makan, mereka menemukan beberapa makanan yang bisa dimakan, dan mengetahui waktu sekarang yang menunjukkan pukul 11:30 siang. Namun tidak untuk jam tangannya Jess, yang menunjukkan pukul jam 8-an, dan jamnya sama dengan jam yang di kapal.
Ketika menjadi bingung, Jess ada melihat seseorang yang lari dari mereka. Jadi Victor pun cepat-cepat mengejarnya, dan gagal menemukan orang itu yang udah pergi entah kemana. Sementara itu, Greg memutuskan untuk mencari orang misterius itu juga, dan menyuruh Downey untuk menunggu Victor. Jess memutuskan untuk ikut bersama Greg, sambil mengungkapkan kalau dia sepertinya mengalami deja vu, dan merasa udah tahu kapal ini sebelumnya. Tapi Greg gak percaya, menganggap Jess cuma mengalami shock aja, dan menduga itu gara-gara anaknya si Tommy, serta merasa bersalah akan dia. Ini membuat Jess gak bisa menjawab, dan gak lama setelah itu, mereka ada mendengar suara air dari toilet, dan ternyata di dalamnya ada tulisan untuk menyuruh mereka pergi ke tempat teater. Ini membuat Jess menjadi penasaran, dan karena melihat Greg yang berbeda pendapat sama dia, Jess pun memutuskan untuk kembali ke ruang makan, dan mau turun dari kapal tanpa bantuan dari kapten. Ini membuat Greg berpikir kalau Jess udah stres, menduga kalau mungkin gak ada kapten kapal di dunianya. Tapi Jess membalas kalau dunianya lagi menunggu jemputan ibunya di luar sekolah, alias dunianya adalah anaknya si Tommy, dan Jess mau segera kembali ke anaknya. Sementara itu, Downey dan Sally ada menemukan darah di lorong, dan darah itu mengarahkan mereka ke tempat teater. Di saat itu Jess udah tiba di ruang makan, di mana dia melihat kalau ternyata makanannya tiba-tiba udah pada busuk. Gak lama setelah itu dia ada mendengar suara orang, dan itu adalah Victor yang terlihat lemas dengan kepalanya yang berdarah. Jess pun sontak mendekatinya, tapi Victor langsung menyerangnya, yang membuat Jess menjadi kaget. Jess mau gak mau mesti berusaha melepaskan terkamannya, dan merasakan luka di belakang kepalanya. Jadi dia tusuk luka itu dengan jari, dan Jess pun gak sengaja menghabisi hidupnya Victor. Ketika merasa bersalah, Jess segera mendengar suara tembakan dari tempat teater, yang ternyata Greg ada ditembak sama orang lain. Sally sempat mengetahui dari Greg kalau itu ulah dari Jess, oleh karena itu Sally merasa sangat marah sama Jess, yang membuat dia menjadi bingung. Jadi Jess berusaha meyakinkan kalau itu bukan ulahnya, dan dia lagi bersama Victor sebelumnya. Kebingungan bertambah ketika Downey dan istrinya ada disuruh Jess untuk pergi ke teater, namun sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, Sally dan Downey tiba-tiba ditembak sampai habis, yang ternyata dilakukan sama seorang psikopat bertopeng dengan senapan di lantai atas. Oleh karena itu Jess pun cepat-cepat kabur darinya, dan setelah keluar ke dek kapal, tiba-tiba Jess dipukul sama psikopat dari belakang. Tepat sebelum psikopat menarik pelatuknya, Jess untungnya menjauhkan duluan senapannya, dan langsung turun satu lantai dari dek itu. Tapi dia masih bisa dikejar sama psikopat, dengan peluru senapannya yang udah habis, dan menghalau Jess untuk kabur dengan melemparkan senapannya. Beberapa saat kemudian ketika terus berlari, Jess ada menemukan kapak, sebelum Jess bertemu lagi sama psikopat. Terjadilah pertarungan di antara mereka, dan setelah beberapa saat, Jess berhasil menjauhkan senjatanya psikopat. Jess bertanya siapa dia, dan psikopat membalas untuk jangan membunuhnya, dan memberitahu kalau inilah caranya untuk bisa pulang, serta menyuruh Jess untuk membunuh semua orang. Merasa gak masuk akal, Jess pun menebas ke arah psikopat, yang lebih duluan untuk dia hindari, dan dia pun jatuh ke laut. Gak lama setelah itu Jess ada mendengar alunan musik misterius dari sebuah perangkat, dan mengubah musiknya menjadi lebih ceria. Beberapa saat kemudian, dia ada mendengar suara teriakan minta tolong, yang ternyata itu adalah teman-temannya, termasuk Jess yang satunya lagi. Ini menandakan kalau dia udah mengalami time loop, dan teman-teman yang datang itu adalah dari masa lalu, sementara Jess yang sekarang menjadi Jess yang pernah dilihat teman-teman di dek kapal. Agar lebih gampang siapa Jess yang masa lalu dan yang sekarang, mari kita panggil Jess 1 untuk yang masa sekarang, dan Jess 2 untuk yang masa lalu. Merasa gak percaya, Jess 1 gak sengaja menyenggol perangkat musik itu, dan musiknya pun berubah lagi menjadi musik misterius, merepresentasikan terjadinya time loop. Supaya gak menimbulkan hal-hal yang gak diinginkan, Jess memutuskan untuk menghindari teman-temannya, dan melihat semua apa yang mereka lakukan sama seperti sebelumnya, dari gerak-gerik mereka, sampai ucapan mereka. Ini makin membuat Jess menjadi gak percaya, sehingga dia gak sengaja menjatuhkan kuncinya, dan langsung kabur dari mereka. Ini menandakan kalau Jess masa depanlah yang menjatuhkan kunci itu, ketika teman-teman ada mendengar suara kuncinya yang jatuh.
Kejadiannya juga sama ketika Jess melihat teman-temannya di ruang makan secara diam-diam, dan hampir ketahuan sama Jess 2. Jess 1 pun pergi keluar untuk menenangkan diri, dan di saat itu, dia ada melihat mayat Downey yang dikepung sama burung camar, dan melihat ada bekas darah di tiang pembatas. Ketika Victor keluar ke dek, Jess memberitahu tentang kejadian aneh ini, dan memperlihatkan mayat Downey-nya, yang ternyata udah gak ada. Alhasil Victor gak bisa mempercayai Jess, jadi dia berusaha meyakinkannya sampai bisa percaya, dan dia pun gak sengaja mendorong kepala Victor ke besi tajam yang ada di dinding. Ini menandakan kalau kepala Victor yang terluka itu gara-gara ulah dari Jess masa depan, dan ini membuat Jess merasa gak percaya kalau dia sendiri yang melakukannya. Gara-gara itu, dia pun kabur ke ruang staf, di mana dia menjadi stres memikirkan apa yang udah terjadi. Di saat itu dia ada menemukan banyak kertas yang menyuruh untuk membunuh mereka semua, jika mereka naik ke kapal, yang menandakan kalau udah banyak versi masa depannya yang mengalami time loop ini. Selain itu, dia juga menemukan pakaian yang psikopat pakai, beserta senapannya. Ini membuat dia menjadi kepikiran sama perkataan-perkataan terakhir dari psikopat sebelumnya, untuk membunuh semua orang jika mereka naik. Tapi Jess bisa menahan pemikiran itu, sebelum dia kembali duduk untuk menenangkan diri lagi. Di saat itu dia ada menemukan kalungnya yang berisi foto dia dan anaknya, yang ada di penutup besi selokan, dan ternyata di dalamnya masih ada banyak kalungnya juga. Menjadi kaget, dia pun menjauhi selokannya, tapi naasnya kalung yang dia pakai terlepas dan terjatuh ke dalam selokan. Untuk jaga-jaga, Jess memutuskan untuk mengambil senapannya, sebelum dia pergi untuk menemukan gimana caranya bisa keluar dari kapal ini. Setibanya di lorong, dia bertemu sama Victor, dan Jess meyakinkannya kalau dia gak akan melukainya. Tiba-tiba dia mendengar suara Jess 2 di ruang makan, dan bukannya bersembunyi, Jess 1 memutuskan untuk menunjukkan dirinya ke versi masa lalunya. Jess 1 bilang kalau Jess 2 bukanlah dirinya, dan menyuruhnya secara gak langsung untuk menjauhinya. Akhirnya Victor mulai percaya. Tapi gak lama setelah itu, Jess 1 ada mendengar suara tembakan dari arah tempat teater, dengan Greg yang udah ditembak. Ternyata, masih ada psikopat lainnya yang mengincar mereka setelah time loop, jadi Jess pun berusaha menjauhi teman-temannya dari psikopat. Setelah situasinya aman sementara, Jess mengaku kalau dia udah bisa mengubah garis waktunya, dan meyakinkan teman-temannya dengan mengasih senapannya, sebelum Jess pergi untuk menolong Victor. Namun setelah Jess sampai di ruang makannya, Victor terlihat udah gak ada di sana, yang malah menemukan jejak darahnya yang mengarah keluar. Jess pun mengikutinya, dan mengetahui kalau ternyata Victor udah dijatuhin ke laut sama psikopat. Gak lama setelah itu Jess ada mendengar suara tembakan itu lagi, yang dilakukan sama Downey ke seseorang yang ada di balik lorong. Ternyata orang itu adalah psikopat, dan akhirnya terungkap kalau psikopat itu adalah Jess sendiri, dan dia adalah versi masa depannya Jess, jadi mari kita panggil dia psikopat Jess. Dia mengetahui kalau Jess 1 udah bertemu sama kedua temannya itu, oleh karena itu psikopat Jess berpura-pura baik, dan meminta mereka untuk mengikutinya jika mau hidup. Di saat itu mereka ada mendengar suara dari Jess 1, yang disuruh psikopat Jess untuk mencuekinya. Mereka lalu pergi masuk ke dalam sebuah kamar, dan psikopat Jess pun langsung menebas Downey, dan menusuk Sally. Tapi dia berhasil kabur, sementara Downey pun dihabisin sama psikopat Jess. Dalam keadaan terluka di perutnya, Sally kabur menjauhi Jess 1 yang memanggilnya, dan tetap kabur meskipun Jess 1 mengaku kalau bukan dia psikopatnya. Setibanya di ruangan komunikasi, Sally mencoba meminta pertolongan, dengan memberitahu kalau semuanya udah dibunuh. Ini menandakan kalau suara yang didengar Greg sebelumnya di perahu, adalah suara dari Sally versi masa depan. Setelah gagal meminta pertolongan, Sally lanjut kabur terus ke atas kapal, sambil disamperin sama Jess 1. Dia akhirnya sampai di sebuah tempat yang mengagetkannya, yang ternyata udah ada banyak mayat-mayat Sally versi masa lalu yang bertumpukan, alias tempat ini selalu menjadi tujuannya Sally ketika dilukai sama psikopat Jess. Setelah Jess 1 meyakinkan Sally kalau dia bukan yang psikopat, dia melihat Jess 2 yang berhasil melumpuhkan psikopat Jess, dan dia pun dibuang ke laut. Gak lama setelah itu Sally naasnya tewas juga, gara-gara terlalu banyak kehilangan darah. Dan setelah kematiannya, time loop pun terjadi lagi, dengan kedatangan teman-temannya yang datang ke kapal lagi. Ini menandakan jika semua orang udah tewas termasuk Jess versi manapun, maka time loopnya akan terjadi lagi, sehingga kedua Jess masih berkesempatan menemukan cara untuk bisa keluar dari time loop kapal ini.
Karena kedua Jess kedatangan Jess lagi yang baru tiba di kapal, jadi mari kita panggil dia Jess 3. Jess 1 kemudian mencoba untuk menghentikan mesin kapal ini, tapi anehnya mesinnya gak bisa dimatikan. Merasa putus asa gimana caranya menghentikan time loop-nya, dia kepikiran kalau dia memang harus mengikuti cara versi psikopatnya, yaitu membunuh semuanya termasuk versi dia yang lain, berpikir kalau itulah caranya untuk bisa keluar dari time loop ini. Dia kemudian melihat Jess 2 yang lagi menjelaskan kejadian time loop ini ke Victor, seperti yang Jess 1 lakukan sebelumnya. Namun dia udah tahu bagaimana nasib Victor ke depannya, yang akan tewas terbunuh sama Jess 3 nantinya, jadi Jess 1 membiarkannya pergi. Jess 1 lalu pergi ke toilet, dan ternyata ada tubuh Downey yang sempat masih hidup setelah ditusuk sama psikopat Jess sebelumnya, yang menulis kalau ini ulah dari Jess. Oleh karena itu Jess 1 berpikir kalau dia harus melenyapkan semua mayat yang ada, agar gak menimbulkan kepanikan lebih dulu, dan rencana psikopatnya menjadi lancar. Dia kemudian menulis kata untuk menyuruh semua temannya pergi ke tempat teater, dan menghapus kata Jess itu, sebelum dia membuang mayat Downey ke laut. Jadi ini menandakan kalau tulisan pergi ke tempat teater itu, adalah ulah dari Jess sendiri versi masa depan, ketika orang-orang baru pertama kali mengetahuinya. Dia juga melakukan ini ke tubuh Greg yang masih ada di tempat teater, dan setelah semuanya udah beres, dia lalu berbohong ke Downey dan Sally yang ada di ruang makan, kalau Greg menyuruh mereka untuk pergi ke tempat teater. Setelah semuanya udah siap, barulah dia berubah menjadi psikopat, dimulai Greg yang menjadi targetnya. Meskipun dia udah memohon untuk jangan tembak, Jess 1 tetap menembaknya sampai habis, dan menghabisi Downey dan Sally yang ada di sana juga, tapi meleset ketika menembak Jess 3. Jadi Jess 1 pun mengejarnya, sampai dia berhasil menjatuhkannya, sehingga terjadilah kejadian yang sama ketika dia menjadi Jess 3 sebelumnya. Namun yang berbeda adalah, Jess 1 berhasil lebih cepat untuk memukul Jess 3 duluan di depan dek. Terjadilah pertarungan di antara mereka lagi, tapi naasnya, Jess 1 belum berhasil mengalahkan Jess 3. Alhasil dia disudutkan sama Jess 3, dengan mengatakan perkataan yang sama seperti psikopat Jess sebelumnya, yaitu menyuruh Jess 3 untuk membunuh semuanya, karena itulah caranya untuk bisa pulang. Karena situasinya yang udah terlanjur tegang, dan Jess 3 gak ngerti apa yang Jess 1 omongin, Jess 3 mengayunkan kapaknya, dan Jess 1 pun mau gak mau mesti menghindarinya dengan menjatuhkan dirinya ke laut. Beberapa saat kemudian, Jess 1 terbangun di bibir pantai dekat pelabuhan, di mana pakaian psikopatnya terlepas darinya. Dia lalu cepat-cepat pergi kembali ke rumahnya, dan ketika dia udah sampai, ternyata dia kembali ke masa lalu sebelum dia pergi ke pelabuhan, di mana situasi dan kondisinya terlihat sama. Dia melihat anaknya Tommy yang lagi menggambar, dan melihat versi masa lalunya yang lagi mengangkat jemuran, dan menemukan mainan perahu layarnya Tommy yang dia jatuhkan ke kolam. Ini membuat Jess yang sekarang menjadi keingat, kalau itu membuat dia marah-marah ke anaknya sebelumnya. Dia lalu melihat anaknya lagi, dan ini membuat kaget Tommy, serta gak sengaja menumpahkan catnya. Ini menandakan kalau tumpahnya cat itu bukan kesalahan Tommy, melainkan gak sengaja gara-gara kaget. Jess masa lalu langsung mengetahui ini, dan dia pun langsung menampar anaknya, yang membuat Jess original merasa bersalah udah melakukan itu. Terungkap kalau sebelumnya Jess suka melakukan kekerasan ke anaknya sendiri, jadi Jess original memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia membunyikan bel rumahnya agar versi masa lalunya keluar, dan langsung mengambil palu di gudang. Setelah versi masa lalunya kembali masuk ke dalam, dia pun dihabisin hidupnya sama Jess original, yang ternyata tindakannya dilihat sama Tommy yang ketakutan. Setelah menenangkan anaknya, Jess memasukkan mayat versi masa lalunya ke tas, dan mengambil kalungnya untuk menjadi miliknya. Dia lalu memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobil, untuk dibawa jauh-jauh dan dikubur, dan bukan untuk pergi ke pelabuhan. Bersama anaknya di mobil, Jess mengaku salah atas perbuatannya ke Tommy selama ini, dan memberitahu kalau wanita yang melakukan kekerasan itu bukanlah ibunya, melainkan dia sendirilah ibu yang sebenarnya. Gak lama setelah itu Jess gak sengaja menabrak burung camar, dan memutuskan untuk membuangnya ke pinggiran. Namun, ternyata di pinggirannya udah ada banyak mayat burung-burung camar yang lain juga, dan Jess menduga kalau pasti ini udah terjadi berkali-kali. Tapi dia gak mau ambil pusing, dan langsung pergi sejauh mungkin dari daerah ini. Di tengah perjalanan, Tommy menjadi nangis sambil teriak-teriak ketika melihat masih ada darah si burung, yang sempat membuat ibunya menjadi emosi.
Setelah membersihkannya sambil melihat ke Tommy, mereka pun naasnya mengalami kecelakaan dengan Jess yang menabrak truk, dan mereka berdua pun akhirnya habis. Tiba-tiba situasinya berubah menjadi suram, layaknya seperti berada di dimensi lain, dengan Jess yang melihat tubuhnya sendiri, sambil disamperin sama seorang bapak taksi. Si bapak tahu kalau Jess mau menyelamatkan anaknya, namun si bapak memberitahu kalau itu percuma dilakukan, karena gak ada yang bisa menyelamatkannya. Si bapak lalu menawarkan apakah butuh tumpangan, yang dijawab iya sama Jess, dan dia pun memintanya untuk mengantarkannya ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, si bapak bilang kalau dia akan membiarkan argonya terus berjalan, dan menanyakan apakah akan kembali, yang dijawab Jess kalau dia berjanji akan kembali. Di sana dia bertemu sama Greg lagi, dan ketika dia bertanya di mana anaknya, Jess berbohong kalau anaknya ada di sekolah, yang seharusnya dia udah tewas karena kecelakaan. Film diakhiri dengan semuanya yang terlihat sama setelah itu, dengan Jess dan kawan-kawan yang berangkat untuk berlayar, dan si burung camar pun terbang menjauh, menandakan kalau Jess akan mengalami time loop yang sama terus-menerus. Ini berarti Jess yang kita lihat di dimensi lain itu, adalah roh Jess yang melihat tubuhnya sendiri yang tewas. Bapak taksi yang datang ke dia itu sebenarnya adalah Grim Reaper, atau Malaikat Maut, yang berpenampilan menjadi bapak taksi. Si bapak sebenarnya mau mengajak Jess untuk move on, merelakan kehidupannya dan juga anaknya. Tapi karena Jess masih belum bisa move on, dia pun meminta si bapak untuk mengantarkan dia balik ke pelabuhan, menandakan kalau dia masih belum menerima takdirnya. Meskipun begitu, si bapak masih akan menunggu sampai Jess bisa move on, mengira kalau dia cuma mau mampir ke pelabuhan aja, dengan membuat roh Jess bisa hidup lagi di dunia manusia. Itulah kenapa si bapak bilang kalau dia akan membiarkan argonya terus berjalan, dan menanyakan kepastian kembalinya. Jess berjanji kalau dia akan kembali, tapi si bapak gak menyadari, kalau dia akan dicurangi sama Jess, dengan dia yang malah pergi berlayar. Dia melakukan itu supaya bisa menghindari penjemputan si bapak, dan bisa menyelamatkan anaknya dengan melakukan time loop lagi di kapal. Namun ada satu kekurangannya, yaitu Jess menjadi lupa ingatan akan kejadian-kejadian time loop di kapal setelah beristirahat di perahu layar, sehingga dia mengaku cuma mengalami deja vu aja ketika pertama kali melihat kapal itu, dan harus melakukannya dari awal. Ketika Jess terpaksa terjun ke laut gara-gara serangan dari versi lainnya, Jess seharusnya tewas gara-gara itu. Tapi karena dia udah ada janji sama si bapak malaikat maut, maka terjadilah time loop di mana dia kembali ke masa lalu, dengan terdampar di bibir pantai. Tanpa dia sadari, Jess pun harus mengulang-ulang semua kejadiannya, hanya demi bisa menyelamatkan anaknya, yang padahal tetap gak akan bisa diselamatkan dari pernyataan si bapak. Pada akhirnya, si bapak malaikat maut pun akan terus samperin rohnya Jess selamanya, sampai dia mau move on dari kehidupannya. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.